Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Hukum Ketenagakerjaan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Aulia Febrianti, yang kedua ada Diah Ayu Albasiroh, yang ketiga ada Khairul Rizky Utami Ningsih, yang keempat ada Muhammad Lutfiadi, dan yang kelima ada Muhammad Syaiful Bahri. Analisis yang pertama, apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh si cepat dalam proses di dalam kasus tersebut. Dalam kasus si cepat, seperti yang termuat dalam artikel tersebut, dikatakan bahwa si cepat memaksa karyawannya untuk mengundurkan diri atau melakukan pemutusan hubungan kerja secara sukarela. Dalam pasal 154A ayat 1 huruf I dikatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena pekerja mengundurkan diri secara sukarela. Pihak cepat mengakui adanya kesalahan prosedur dalam proses pemutusan hubungan kerja tersebut. Hal tersebut telah membenarkan dugaan bahwa perusahaan si cepat telah melakukan pelanggaran dengan memaksa karyawannya untuk melakukan pengunduran diri. Karena pada dasarnya pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena pekerja mengundurkan diri secara sukarela atau atas keinginan sendiri dan bukan karena paksaan. PHK secara sepihak merupakan hal yang tidak dapat diizinkan dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa tidak boleh dilakukan PHK secara sepihak, tapi harus dilakukan perundingan terlebih dahulu antara pekerja dengan pengusaha yang disebut dengan perundingan bipartit. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja si cepat dalam kasus tersebut di atas? Tidak ada, karena sesuai dengan fakta yang ada di artikel berita adalah adanya kesalahan dari pihak si cepat, yaitu kesalahan prosedur pada proses pemutusan hubungan kerja, yang mana seharusnya hal tersebut dilakukan hanya kepada karyawan yang bermasalah. Yang ketiga, jika Anda menjadi direktur si cepat, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi? Jelaskan. Upaya yang dapat dilakukan oleh direktur si cepat, yaitu menurut teori mengenai prinsip tanggung jawab atas adanya kesalahan, pengusaha yang melalaikan kewajibannya dan terbukti menyebabkan tidak diterimanya hak-hak bagi pekerja atau buruh dapat meminta pertanggungjawaban kepada pengusaha untuk melaksanakan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang telah tertuang dalam perjanjian kerja bersama. Dengan meminta melaksanakannya isi perjanjian kerja bersama tersebut oleh pengusaha, diharapkan dapat memenuhi hak-hak bagi pekerja atau buruh. Yang kedua, mempelajari dan memahami mengenai berbagai peraturan perundang-undangan terkait hak dan kewajiban pekerja atau buruh dan pengusaha serta peraturan terkait pemutusan hubungan kerja bagi direktur. Dan yang ketiga, memperbaiki dan mengkaji ulang peraturan perusahaan mengenai pemutusan hubungan kerja dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku untuk menjadi lebih baik dan menghindari permasalahan yang sama di kemudian hari. Yang keempat, jika Anda adalah pekerja atau karyawan si cepat, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi? Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, telah diatur mengenai penyelesaian perkara PHK secara sepihak, yang mana dijelaskan dalam pasal 5 menyatakan bahwa dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Apabila sudah ada kesepakatan mengenai PHK oleh perusahaan ataupun tenaga kerja berdasarkan musyawarah mufakat, maka wajib didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri, di mana para pihak mengadakan perjanjian bersama. Jika saya menjadi pekerja si cepat, maka saya akan melakukan perundingan untuk menyepakati uang pesangon atau permintaan dikembalikan pekerja. Korban PHK tanpa ada alasan masih punya kewajiban dan hak yang harus diperjuangkan. Yang kelima, jika Anda menjadi pejabat Kementerian Ketenagakerjaan yang berwenang menyelesaikan persoalan tersebut, upaya apa yang dapat Anda lakukan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi? Jelaskan. Dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, pemerintah telah mengaturnya dalam Keputusan Menteri Tenaga Nomor Cap 15A/Men/1994 tentang petunjuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja di tingkat perusahaan dan pemerataan. Penyelesaian keluh kesah dilakukan
di tingkat perusahaan secara biparti dengan melakukan musyawarah antar pekerja atau melalui atasannya dengan pengusaha. Apabila tidak berhasil, maka dilakukan melalui arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Akan tetapi, jika kedua belah pihak tidak menginginkan adanya penyelesaian melalui arbitrase, salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan hubungan industrial. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.